Halo teman-teman, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JPRH. Ya, Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar dalam laga lanjutan BRI Super League pekan ke-33. Dan ini merupakan laga yang sangat super krusial bagi Persib Bandung. Ibaratnya ini adalah laga hidup dan mati. Jika Persib Bandung menang, maka potensi Persib untuk mendapatkan gelar juara musim ini dan 3 kali berturut-turut itu besar sekali. Dan saya yakin lah ya, kalau Persib bisa mengalahkan PSM Makassar, maka gelar juara itu udah ada di genggaman Persib Bandung. Karena Persib laga terakhir akan menghadapi Persijap Jepara. Nah, maka jika Persib Bandung kalah pun itu tetap akan menang head to head dari Borneo FC. Itu pun hitungannya jika Borneo sama-sama menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan. Tapi kalau Borneo FC kalah di pekan ke-33 dari Persijap Jepara, maka itu sudah lah ya. Persib sudah bisa memastikan gelar juaranya di pekan ke-33. Karena di pekan terakhir jika Persib Bandung kalah pun maka tetap ya hitungannya adalah head to head melawan Borneo FC, tetap menang Persib Bandung. Nah teman-teman, dan juga di saat yang bersamaan juga Persib dan Borneo akan memainkan pekan ke-33. Persib akan menghadapi PSM Makassar dan Borneo akan menghadapi Persijap Jepara. Nah jadi laga ini akan saling dipantau tuh ya, baik oleh Persib Bandung memantau hasil Borneo FC melawan Persijap, dan juga pihak Borneo pun memantau hasil pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar. Nah, jadi semakin seru. Tentunya untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya. Dan juga silakan ya, tuliskan komentar kalian apapun yang ada di kepala kalian tentang persaingan BRI Super League musim ini. Silahkan curahkan, silahkan tulisan. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan bahas ya. Ada beberapa topik yang memang sangat cukup membuat persiapan Persib melawan PSM ini agak sedikit terganggu gitu ya. Yang pertama, Persib dipastikan tanpa 3 orang penting ya ketika menghadapi PSM Makassar, yaitu yang pertama adalah Federico Barba, Luciano, dan juga sang pelatih yaitu Bojan Hodak ya. Ketiga orang ini itu mendapatkan akumulasi kartu kuning ketika Persib menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-32. Nah, kalau Persib tanpa Luciano sih rasanya oke-oke aja gitu ya, karena masih banyak stok pemain dengan kualitas yang sama gitu ya, bisa mengisi posisi tersebut gitu. Masih ada Mark Klok, masih ada Deddy Kusnandar ya, bahkan Berginho pun jika memang kepepet itu bisa ditarik ke tengah. Bahkan Putros Eliano pun bisa mengisi posisi tersebut. Nah, namun kalau Persib tanpa Federico Barba, wah ini berat ya, berat sekali. Karena gini, coba kalian lihat aja ya riwayat pertandingan Persib Bandung. Persib dengan Federico Barba itu banyak clean sheet-nya ya. Sedangkan Persib ketika center back-nya adalah Matrikari dan Julio Cesar, ini entah kenapa ya banyak kebobolannya gitu ya. Jadi ini menjadi harap-harap cemas sekali, dan saya yakin di semua bobotoh yang memang ngerti gitu ya tentang pola Persib Bandung di musim ini, itu pasti hatinya itu gak tenang gitu ya, karena ditakutkannya ketika duet Matrikari dan Julio Cesar ini tatkala banyak miss-nya teman-teman ya, entah kenapa rasanya gak nyambung aja gitu ya. Beda halnya ketika ada Federico Barba. Ya mudah-mudahan lah di sesi latihan ini bisa diperkuat, bisa dipertajam, dan banyak pemain juga yang bisa mengcover posisi dari Matrikari dan juga Julio Cesar di laga nanti. Oke. Sedangkan untuk Bojan Hodak ya, meskipun Bojan Hodak menerima akumulasi kartu kuning, tetap Igor Tolik ya mempunyai tanggung jawab besar untuk meracik strategi di laga melawan PSM Makassar. Dan kalau nggak salah ini adalah laga ketiganya Igor Tolik bersama Persib Bandung ketika harus menggantikan Bojan Hodak. Dan juga ada kabar duka teman-teman ya dari Bojan Hodak yang kemarin ibundanya itu meninggal dunia, dan kemungkinan Bojan Hodak saat ini tidak berada di Bandung atau tidak berada di Indonesia, itu pulang dulu ke Kroasia ya. Mungkin akan kembali lagi ke Indonesia ketika Persib akan menghadapi Persijap Jepara. Meskipun semua itu ya, saya yakin lah ya dengan Igor Tolik pun itu tetap sama, karena memang Bojan Hodak dan Igor Tolik ini dua orang yang memang secara hubungan itu bagus gitu ya, dan strateginya itu jelas bisa diandalkan. Nah, sedangkan dari PSM Makassar, PSM saat ini peringkatnya ada di posisi ke berapa ya? 16, 15, ke-14 ya. Ya, ke-14. Dan itu adalah posisi yang memang sudah aman ya, meskipun berpotensi disamakan poinnya oleh Persis Solo yang berada di peringkat ke-16 ya. Itu pun jika Persis Solo misalnya menyapu bersih 2 laga terakhir dengan kemenangan, dan PSM Makassar kalah misalnya di 2 laga terakhir dengan kekalahan ya. Maka tetap
PSM itu masih menang head to head dari Persis Solo ya, karena dalam 2 laga di musim ini PSM bermain imbang, yang pertama dan yang kedua itu menang di kandang Persis Solo dengan skor 3-4. Nah, maka ini untuk PSM Makassar itu udah gak ada udah gak ada tekanan gitu ya. Mereka akan main nothing tulus aja gitu ya, karena mereka tanpa tekanan ya. Menang mungkin itu bonus bagi mereka, kalah pun ya saya rasa gak menjadi sebuah persoalan gitu ya, karena memang ya mereka aman-aman aja di klasemen ya. Tinggal mungkin nanti di laga terakhir PSM itu akan menghadapi Madura United. Nah, itu baru juga akan menjadi laga yang seru, karena Madura pun berada di peringkatnya di bawah PSM Makassar gitu ya. Jadi ya itu pun akan menjadi pertandingan yang seru. Namun kalau PSM kalah pun ya gak akan membuat mereka terdegradasi. Mereka akan aman-aman aja gitu ya. Oke, selanjutnya teman, dari segi head to head ya, Persib dan PSM Makassar ini dari 5 laga terakhir di BRI Super League atau 5 pertemuan terakhir, kedua tim ini memang agak sedikit didominasi oleh Persib Bandung, yang mana Persib mendapatkan 2 kali kemenangan dan juga 2 kali hasil imbang, dan 1 kali dimenangkan oleh PSM Makassar. Sedangkan untuk laga terakhir di musim ini Persib menang 1-0 ya ketika PSM bermain di GBLA ya. Dan terakhir Persib main di Parepare ini di Stadion B.J. Habibie di Makassar ini itu imbang teman-teman ya, 0-0. Nah, mudah-mudahan untuk laga nanti itu gak boleh imbang ya, karena Persib ini gak ada alasan lah untuk Persib ini gak menang ya dari PSM Makassar. Nah, sedangkan 5 match terakhir di BRI Super League, kedua tim ini memang agak sedikit berbeda performa ya. Persib Bandung mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan untuk PSM Makassar mereka mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan ya. PSM di musim ini mungkin musim terburuk bagi mereka gitu ya, karena mereka harus berada di papan bawah, harus berjuang gitu ya, menghindari zona degradasi. Ya, terlepas dari masalah internal yang saat ini menghantam mereka gitu ya, karena masalah keuangan yang ditinggalkan oleh Bernardo Tapares juga. Nah, maka itu pun sangat mempengaruhi performa PSM Makassar di musim ini ya. Namun selamatnya mereka dari degradasi pun itu menurut saya sudah menjadi sebuah sebuah anugerah ya untuk mereka gitu ya. Dan ya di musim depan mereka harus memperbaiki performa tentunya ya, karena PSM ini tim besar dan hadirnya di BRI Super League itu benar-benar sangat membuat persaingan itu semakin seru ya. Itu pun kalau PSM-nya ada di papan atas gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk prediksi line up dari Persib Bandung ya, jelas ya, tidak hadirnya Federico Barba itu akan membuat Julio Cesar main bersama Patricio Matricardi. Sedangkan untuk penjaga gawangnya tetap akan menurunkan Teja Pakualam ya. Selanjutnya untuk back sebelah kanan itu kemungkinan Kakang Rudianto gitu ya akan diturunkan, dan back sebelah kiri itu Eliano. Nah, sedangkan Putros itu akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Luciano ya. Maka Putros akan berduet dengan Tom Haye ya, 2 double pivot di tengah, dan juga pemain nomor 10-nya yaitu Adam Ali. Sedangkan 3 orang di depan, Berginho tetap akan mengisi sayap sebelah kanan, Andrew Yung mengisi posisi nomor 9, dan untuk posisi nomor atau back atau sayap sebelah kirinya itu kemungkinan akan diturunkan Beckham Putra. Kalau tidak Beckham Putra pun William Barros ya mungkin akan ditempatkan di posisi tersebut. Nah, di babak kedua mungkin akan terjadi pergantian pemain. Marco akan masuk menggantikan Kakang ya, dan akan terjadi perubahan posisi. Putros akan mengisi posisi Kakang, dan Mark Locke akan mengisi posisi dari Putros di tengah, akan duet kembali dengan Tom Haye ya. Kira-kira seperti itulah ya, rotasi-rotasi akan terjadi di laga melawan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor ya teman-teman, karena ini versi pembentukan kemenangan, jadi saya rasa skornya akan tipis gitu ya. Namun untuk kemenangan Persib Bandung, kalau Persib bisa mencetak gol di 15 menit awal, nah maka potensi Persib untuk menang besar itu terbuka gitu ya. Tapi kalau Persib misalnya babak pertama itu gak bisa mencetak gol, babak pertama katakanlah 0-0 lah ya, maka kemungkinan hasilnya akan berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung ya. Itu pun tergantung permainan yang ditujukan oleh PSM Makassar nanti di pertandingannya. Oke teman-teman, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Silakan sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu, tekan tombol like-nya, dan juga tuliskan ya pendapat kalian, komentar kalian, doa kalian, dan tim mana nih ya yang kalian unggulkan untuk menjadi juara BRI Super League musim ini ya. Itu teman-teman ya, kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.